Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Rabbi bahwa pada hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan secara hybrid ya. Kita kan ada dua mode, jadi ada sinkronis dan asinkronis gitu. Jadi kebetulan kita sekarang memakai hybrid. Biasanya kita online karena untuk sebelumnya kita dan kampus juga belum bisa untuk offline kemarin, sekarang sudah ada boleh untuk offline tapi dengan menerapkan protokol kesehatan. Maaf saya dibuka masker dulu ya untuk kali ini. Baik, alhamdulillah semuanya kita walaupun ada beberapa orang yang tidak hadir. Pada kesempatan ini kita melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah apa? Manajemen strategi ya, manajemen strategi dengan kita sudah menginjak sesuai dengan kontrak kuliah kita sudah menginjak pertemuan yang kelima ya, sudah menginjak pertemuan yang kelima. Jadi yang keempat kemarin adalah audit internal. Masih ada yang ingat teman-teman semua? Apa gunanya audit internal? Saya. Untuk apa tujuannya? Objektif yang didokumentasi mengenai operasi dan praktik suatu usaha untuk mengidentifikasi masalah lingkungan dan merekomendasikan agar harus dilakukan. Panjang banget. Oke, jadi intinya mengevaluasi kinerja perusahaan ya. Untuk apa? Untuk baik itu pengaturan dan juga untuk penanggulangan resiko ya, seperti itu. Jadi Anda mesti ingat. Oke, bagus ya. Jadi masih ingat dengan minggu lalu. Jadi berarti materi yang mana? Oke, kita lanjut ke materi yang sekarang adalah audit lingkungan internal. Kalau kemarin audit lingkungan saja, sekarang audit lingkungan internal. Oke. Next. Audit internal itu adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Ya, jadi audit internal itu membantu organisasi untuk mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses governance. Jadi intinya kemarin kita audit internal, sekarang kemarin audit lingkungan, sekarang audit internal. Itu untuk apa sih? Ini namanya ya. Jadi konsultasi independen yang objektif ya, untuk meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Nah, apa hakikat audit internal itu? Ya, hakikat audit internal itu yaitu sebagai dasar untuk menetapkan tujuan dan strategi dengan cara kekuatan ataupun kelemahan internal. Jadi kekuatan dan kelemahan internal yang ada di internal perusahaan kita. Ya, kemarin kan kita sudah tahu ya kalau kita dari SWOT itu ya, strength, weakness, opportunity, berarti strength dan weakness, kekuatan dan kelemahan ya. Jadi bagi dasar untuk menetapkan tujuan dan strategi dengan cara kekuatan ataupun kelemahan internal. Dasarnya ya, digabungkan dengan peluang dan ancaman. Jadi kita kekuatannya dulu nih, kekuatan kita kelemahannya seperti apa, nanti digabungkan dengan peluang ancaman. Makanya nanti pakainya SWOT. Oke, next. Jadi digabungkan dengan peluang dan ancaman eksternal dan pernyataan misi yang jelas. Harus pernyataan misi yang jelas. Jadi seperti apa sih misinya itu, misi perusahaan yang kita buat di awal itu? Oh ya, ya. Jadi semua organisasi
Tujuan dan strategi, ini dia. Tujuan dan strategi ditetapkan dengan maksud memanfaatkan kekuatan internal dan mengatasi kelemahan. Nah, jadi semua organisasi mempunyai kekuatan dan kelemahan dalam berbagai bidang fungsional bisnis. Namun tidak satu pun perusahaan yang mempunyai kekuatan dan kelemahan yang sama di semua bidang. Bu, bagaimana kita kalau guru bisa sih ada yang seperti ini? Anda kan prodi pendidikan ekonomi ya, jadi otomatis ketika nanti mengajar dari pendidikan ekonomi harus paham tentang bagaimana cara dengan di internal seperti internal yang organisasi tentang ekonomi. Ya, kayaknya. Apa sih kekuatan kunci internal? Ya, kekuatan suatu perusahaan yang tidak mudah ditandingi atau ditiru. Kuncinya itu oleh pesaing disebut kompetensi pembeda, ya, atau distinctive kompetensi. Ya, jadi kekuatan suatu perusahaan yang tidak mudah ditandingi atau ditiru oleh pesaing disebut kompetensi pembeda. Kekuatannya, kenapa ada kekuatan kunci internal itu supaya ada pembeda dengan orang lain. Makanya kita mengajunya kan bagaimana kekuatan kita, bagaimana kelemahan kita, apa pesaing kita, gitu kan harus bisa. Ketika lingkungan eksternal terus menerus berubah, sumber daya dan kemampuan perusahaan dapat menjadi dasar yang lebih stabil untuk mendefinisikan identitas perusahaan. Dengan demikian, definisi suatu bisnis dalam versi apa yang mampu perusahaan lakukan menawarkan dasar yang lebih tahan lama dibandingkan definisi yang didasari pada kebutuhan konsumen yang ingin dipuaskan oleh perusahaan. Jadi kunci kekuatannya adalah biar kita punya pembeda. Next. Bagaimana prosesnya? Ya, proses auditnya seperti apa? Proses melaksanakan audit internal itu amat serupa dengan melaksanakan yang eksternal. Nanti kita eksternal dalam bagian itu. Di mana perwakilan manajer atau karyawan dari seluruh bagian perusahaan harus dilibatkan dalam menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Audit internal memerlukan pengumpulan dan pengolahan informasi mengenai manajemen, pemasaran, keuangan, produk atau operasi, penelitian dan pengembangan, pengoperasian sistem serta sistem informasi komputer. Ini adalah proses pelaksanaan ini adalah pengelolaan di dalam suatu perusahaan. Jadi yang di audit ini memerlukan pengumpulan pengolahan informasi mengenai manajemennya, pemasarannya, keuangannya, produknya seperti apa. Yang dilihat, yang dievaluasi. Pandangan berbasis sumber daya atau research based view. Nah, ide dasar dari ini adalah bahwa bauran atau jenis, jumlah, dan sifat dari sumber daya internal perusahaan harus dipikirkan terlebih dahulu. Hal yang terpenting dalam mengembangkan strategi yang dapat mengarahkan pada keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Jadi pandangan itu harus berbasis sumber daya itu tidak hanya sumber daya yang biasa saja ya, boleh alam, boleh sumber daya keuangan, sumber daya yang ada di perusahaan. Tidak saja. Mengintegrasikan strategi dan budaya. Bagaimana strategi bisa berintegrasi dengan budaya? Jadi budaya perusahaan itu atau organizational culture dapat didefinisikan sebagai pola perilaku yang dikembangkan oleh suatu organisasi ketika dia belajar untuk menghadapi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Dan yang telah bekerja cukup baik, yang besar dan akan diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar untuk dimengerti, dipikirkan dan dijelaskan. Jadi, bagaimana cara mengintegrasikannya itu tadi pola perilaku dikembangkan ya ketika jadi harus intinya gini, pola perilaku organisasi itu kan berarti orang ya yang ada semua yang ada di organisasi itu ya. Kalau ada misalkan
jenjangnya itu kok aktif Bu, semua ya, karena pendidikan kalau di perusahaan dari mulai manajer sampai ke bawah, luar sekolah ada perusahaan. Jadi itu perilaku yang dikembangkan oleh seorang ganda ketika ia belajar untuk menghadapi masalah adaptasi kenal dan internal yang telah bekerja cukup baik yang maka untuk diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar dan benar. Nah ini harus diintegrasikan antara budaya-budaya organisasi itu kan macam-macam ya. Ada misalkan ada yang tahu budaya organisasi norma, aturan, ya kalau misalnya SOP-nya seperti apa, gitu kan, aturannya bagaimana, nanti ada value-nya, ada nilainya bagaimana nanti ketika ini terlaksana, ya. Kesulitan budaya yang diketahui, yang perlu diketahui. Ini contoh ya, contoh ini melalui. Kalau di China itu melambaikan tangan merupakan tindakan yang sangat tidak sopan, berbeda dengan khususnya bila tangan terdapat dekat dengan wajah seseorang. Ini yang contoh seperti itu. Kalau membuat lambaian selama tinggal di Eropa berarti tidak, tapi kalau di Peru itu datang misalkan melambaikan tangan itu. Jadi beda-beda kan setiap negara, setiap di perusahaan, di organisasi, di semua budaya itu beda. Kenapa diintegrasikan tadi budaya dengan dengan yang tadi dengan strategi? Karena ketika kita melakukan strategi di strategi yang tadi ya, kalau tidak diintegrasikan dengan budaya, akan sulit nantinya karena kan setiap perusahaan, contoh kita lihat ya, sekarang kuliah di sini dengan perguruan tinggi lain pasti akan berbeda budayanya, ya kan? Pasti akan diintegrasikan dengan seperti apa sih keunggulannya, apa sih keuntungannya, apa sih kita pengen seperti apa, strategi kita mau apa, otomatis budayanya juga harus terintegrasi gitu. Nah, ini contoh saja ya, tinggal dibaca nih. Faktor kunci internal. Ini ya, faktor kuncinya saya pertama ada manajemen pemasaran, ada manajemen keuangan, ada manajemen operasi produksi, ada manajemen lead bank, ada manajemen SDM, sistem informasi manajemen, ada manajemen SDM, juga dari manusia. Jadi ini semua faktor kunci internal itu, faktor kunci audit internal itu ada di manajemen intinya sesuai dengan mata kuliah kita manajemen ya, strategi. Jadi bagaimana pengelolaan pemasarannya, bagaimana pengelolaan keuangannya, bagaimana produksinya, bagaimana limbahnya, bagaimana sistem informasinya, bagaimana sumber daya manusianya, bagaimana coba kalau kita diaplikasikan ini ke kepala karena bangsa seperti apa? Dalam pemasaran misalkan jauh internal dalam pemasaran sekolah, contoh seperti apa? Kita tidak hanya selalu jadi jurusan karena di sekolah juga ada lembaga untuk bisa berkembang seperti perusahaan juga gitu. Apa manajemen pemasarannya? Mengelola apa kalau di sekolah ya? Siswa baru PDB, ya kan? Contohnya penerimaan mahasiswa baru. Nah, oke, bagus. Kalau manajemen keuangan apa? SPP, pembayaran dan lain sebagainya ya, mengelola keuangan sedang di DAK gitu kan ya. Lalu kalau manajemen penelitian dan pengembangan, kurikulum, itu apa lagi? Contoh misalnya dengan kalau di perguruan tinggi ada PKN ya, penelitian dan pengembangan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ketika anak-anak KKN ketika magang kan dijadikan penelitian, bisa dijadikan bagaimana nih di luar seperti apa dampaknya terhadap sekolah kita, ya kan? Nah itu. Terus manajemen sistem informasi manajemen seperti apa? Apa sistem informasi manajemennya? Apa? Seperti apa? Contoh sistem informasi manajemennya tahu dan tahu. Jangan jauh-jauh sekarang kita nih belajar hybrid, belajar online, belajar offline.
Ya kan, belajar online pasti pakai masuk pada masuk e-learning. Kan itu sistem informasi ini dalam pembelajaran. Manajemen sumber daya manusia. Gurunya kepala sekolah, guru, kepala sekolah, bagian keuangan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Oke, good. Manajemen. Nah, manajemen. Pasti kita sudah tahu ya, kita juga sudah belajar mungkin dalam manajemen itu apa, menyangkut apa, harus ada POAC. Perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, bersikap dan pengendalian, planning, organizing, activating, dan kontrol dan pengawasan ya. Jadi tugas manajer adalah bagaimana mengkaji fungsi dasar tersebut kaitannya dengan kekuatan dan kelemahan organisasi. Nah, kenapa di dalam audit internal itu perlu ada manajemen? Karena faktor-faktor yang ada di situ yang ada di dalam itu nanti akan diaudit bagaimana pengelolaannya, gitu ya. Dan yang tadi itu yang benar tadi. Nah, sekarang tugas manajernya, manajer itu orang yang memanage kan, bahkan yang memanage yang mengelola semua. Tugas manajer itu bagaimana mengkaji fungsi dasar tersebut. Ya, kaitannya dengan kekuatan, kelemahan dan kelemahan organisasi. Jadi, bagaimana mengkaji fungsi dari itu? Ini dia harus tahu kekuatan kita apa, kelemahan kita apa untuk menghadapi saingan di luar sana. Ya kan? Tahap proses manajemen. Nah ini jadi ada planning, organisasian, ya. Jadi suatu hal yang pasti tentang masa depan harus mengorganisasi perubahan, perencanaan. Kalau organisasi itu tujuan untuk organisasi mencapai suatu organisasi dengan mendefinisikan hubungan pekerjaan atau otoritas, bagaimana nih menentukan siapa yang melakukan, bagaimana harus melaporkannya, organisasi itu seperti apa, tugasnya bagaimana, itu ada efek kenapa. Pemberian motivasi. Kenapa pemberian motivasi itu penting? Ya. Kenapa pemberian motivasi itu penting? Ya. Motivasi. Jadi pemberian motivasi dapat didefinisikan sebagai mempengaruhi orang untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsinya mencakup 4 komponen, yaitu kepemimpinan, dinamika kelompok, komunikasi, perubahan organisasi. Jadi ketika ada motivasi dari pimpinan, dari atasan atau kita dari intrinsik dari diri kita sendiri, otomatis perusahaan juga akan berkembang, akan sejalan dengan apa yang dari pengelolaan itu semua, ya. Terus sekarang ke pengelolaan ya, pengelolaan itu pengelolaan staf. Nah, bagaimana pengelolaan staf? Fungsi manajemen dari pengelolaan staf juga disebut manajemen personal, ya, atau manajemen sumber daya manusia. Jadi, bagaimana kita bisa mengelola staf ya, dengan cara motivasi, dengan cara coaching ya, jadi memberi pelatihan kayak gitu. Pengendalian, patroli, fungsinya adalah pengendalian dari manajemen mencakup semua aktivitas yang dijalankan untuk memastikan operasi aktual sesuai dengan operasi yang direncanakan. Pengendalian terdiri atas 4 tahap dasar: menetapkan standar kinerja, mengukur kinerja individu dan organisasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar kinerja yang direncanakan, melakukan tindakan korektif. Nah, jadi pengendalian ya. Nah ini ada pemasaran tadi, yang tadi itu ada sekarang ke pemasaran. Pemasaran dapat digambarkan sebagai proses mendefinisikan, mengantisipasi, menciptakan serta memenuhi
kebutuhan dan keinginan pelanggan atas barang dan jasa. Ada 7 fungsi: analisis pelanggan, penjualan produk atau jasa, perencanaan produk dan jasa, penetapan harga, distribusi, resep pemasaran, analisis peluang. Nah, ini ya pemasarannya. Contoh kalau berita pemasarannya seperti apa berarti? Ada bagian marketingnya? Ada kan? Untuk menarik mahasiswa supaya banyak di sekolah, bahkan ini semua juga ada. Bagaimana marketing bisa menarik pelanggan ya? Analisis pelanggan atau keselamatan analisis ini ada di investigasi, evaluasi kebutuhan, aspirasi dan kebutuhan konsumen, melibatkan administrasi survei pelanggan. Jadi survei sejauh mana nih konsumen itu puas dengan kita, dengan kinerja organisasi itu ya. Itu dievaluasi secara strategis. Informasi yang dihadirkan oleh analisis pelanggan dapat menjadi penting dalam pengembangan pernyataan misi yang efektif. Ya. Jadi ketika analisis pelanggan ini dilakukan, kita akan melihat misi kita yang itu dilihat bahwa oh ternyata pelanggan ini seperti sesuai tidak dengan misi kita yang dulu. Penjualan produk jasa ya, mencakup banyak aktivitas seperti iklan, promosi penjualan, publisitas, penjualan pribadi, manajemen penjualan, hubungan dengan pelanggan, dengan dealer, misalkan yang produk dan barang, kalau jasa kan berbeda. Perencanaan produk dan jasa, mencakup aktivitas pemasaran yang berbeda. Penetapan harga, nah, harus ada 5 pemangku kepentingan utama yang mempengaruhi keputusan menetapkan harga: konsumen, pemerintah, pemasok, distributor dan pesaing. Ini ya penetapan harga ini. Bisa dari konsumen, bisa dari pemerintah, pemasok, distributor dan pesaing. Nah ini ada distribusi, mencakup perdagangan, harga distribusi, pengumpulan, pencatatan dan analisis data secara sistematis tentang masalah yang berkaitan dengan pemasaran barang-barang. Jadi dilihat analisis peluang nih, opportunity analisis ya, melibatkan evaluasi terhadap biaya, manfaat dan risiko yang berhubungan dengan keputusan pemasaran. 3 langkah yang dibutuhkan untuk menjalankan analisis biaya, manfaat atau cost benefit analisis menghitung terkait biaya yang berkaitan dengan sebuah keputusan, memungkinkan memperkirakan total manfaat dari sebuah keputusan membandingkan total biaya dengan total manfaat. Sudah kita akan ini. Tadi ya. Nah ini keuangan dan akuntansi ya. Menurut James itu fungsi dari keuangan itu terdiri atas 3 keputusan: investasi, pendanaan, dan dividen. Otomatis ketika di dalam keuangan kalau mengelola keuangan itu kalau tidak beriman, mungkin pasti ada kebutuhan, harus ada benefit ya. Keuangan atau akuntansi, kondisi keuangan sering dianggap ukuran tunggal terbaik untuk mencapai perusahaan dan daya tarik kesembuhan bagi individu. Menetapkan kekuatan keuangan organisasi dan kelemahan sangat penting untuk merumuskan strategi secara efektif. Likuiditas, probabilitas modal kerja untuk pembakaran harta dan modal dapat menjalankan beberapa strategi alternatif yang baik. Jadi keuangan atau akuntansi itu mengikuti investasi, pendanaan dan dividen. Termasuk ya dividen. Jadi data resiko keuangan ini, keuangan itu menjelaskan atau orang di perusahaan, belajar waktu dan Bang, ini ada penelitian dari pengembangan yang tadi itu.
Ini yang berbeda ya. Faktor yang evaluasi internal faktor jadi ada tabel sebenarnya kekuatan satu, kekuatan dua, kekuatan tiga, sampai empat. Kelemahannya apa nanti dipilih, bobotnya berapa, ratingnya berapa, skornya berapa. Nanti itu kita kedepannya ya, nanti kita akan itu bagaimana formulasi strategi ya. Oke, untuk kali ini sampai di sini materi kita. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, kita lanjut. Cukup paham? Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, cukup paham. Tapi Anda jangan terikat bahwa di sini saja dengan materi apa tadi audit kelima internal Anda boleh baca sesuai dengan referensi yang sudah saya kasih di dan silakan dibaca lagi dan juga nanti kita kan pertemuan 5, 6 nanti 7 nanti ada yang satu ya nanti ada evaluasi tulisan untuk satu ada 3 Oke, terima kasih semuanya. Kalau ada pertanyaan, hubungan materi ini, terima kasih. Saya mudah-mudahan bertemu lagi di minggu depan dengan materi kita yang lain. Terima kasih semuanya.